Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk bisa beribadah bersama-sama. Itu karena semua kemurahan Tuhan. Ada amin saudara? Saudara, saya bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan buat saya ya saudara. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah berikan kesempatan buat saya untuk bisa menyampaikan pesan Tuhan pagi hari ini. Pesan Tuhan saya beri judul dahulu jauh, sekarang dekat. Bapak, kalau kita melihat tema pagi hari ini ya saudara, dahulu jauh, sekarang dekat. Rasanya kalau kita melihat jauhnya sampai seberapa, dekatnya sampai seberapa ya saudara. Kalau kita melihat di Surabaya ini sudah ada pembangunan jembatan yang sangat menolong masyarakat Surabaya dan Madura ya saudara, yaitu dengan adanya jembatan Suramadu. Jembatan ini dibangun supaya mengefektifkan dan mengefisienkan setiap warga untuk mengambil satu kebahagiaan ya, sesuatu memudahkan perdagangan, perekonomian. Jadi kalau saudara yang pernah ke Madura, kalau saudara pasti dulu naik kapal feri ya saudara, sampai lama gitu ya, sampai antri ya. Saya pernah mengalami waktu itu, diajak sama Om Swi almarhum, pelayanan di 10 di rumahnya Pak Beni Umbas ya. Jadi beberapa guru juga waktu itu diajak pelayanan juga di mana ya, nyebrang itu apa namanya? Bangkalan ya, ke Bangkalan pernah, ke 10 pernah. Jadi merasakan itu setelah dibangunnya jembatan ini rasanya memudahkan ya saudara, mencepatkan perjalanan setiap orang. Dan jembatan ini panjangnya begitu panjang ya, saya tidak ukur. Jadi saudara boleh lihat di Google, panjangnya begitu panjang dan terbagi arah untuk sepeda motor, mobil ya, dengan harga yang tidak begitu mahal, bisa mempermudahkan perjalanan setiap umat, setiap masyarakat yang ada di Surabaya dan Madura. Saudara, langsung aja kita akan buka di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara, semakin kita semakin mendengarkan, menyelidiki ya, kita semakin membaca, mendalami firman Tuhan itu kita semakin mengerti saudara. Kita semakin diperkaya, kita semakin mengerti akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah membaca firman saudara, kita tidak mengerti ya rencana Tuhan. Karena firman itu adalah firman yang hidup, yang menuntun kehidupan kita. Ya, supaya kita itu semakin rendah hati, semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin setia ya. Setiap kita datang hari Minggu kita beribadah, hari Kamis kita doa puasa, mungkin ada PD-PD, pasti kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang selalu menuntun hidup kita. Tanpa firman Tuhan hidup kita sia-sia ya, diombang-ambingkan seperti kapal di tengah lautan. Tidak menentu arahnya. Tetapi ketika kita dahulu kita belum mengenal Tuhan. Dahulu kita masih jauh dari Tuhan, ya. Mungkin berbagai macam kita semua yang dulunya mungkin ada Kristen keturunan ya, Kristen keturunan yang dulunya juga kalau saya sendiri dari keluarga Muslim ya saudara. Jadi bapak ibu saya Muslim, jadi saya bertumbuh
Kalau di Solo itu rasanya kita itu tidak seperti di Jawa Timur ya. Di Solo itu kayaknya ada tenggang rasa gitu. Jadi kita itu anak-anaknya kita berenam bersaudara. Yang 5 itu dibebaskan. Bapak Ibu itu ya itu mungkin jalannya Tuhan ya saudara. Dulu saya belum mengenal Tuhan ya, setelah diizinkan. Cuma pesannya orang tua saya gini, kamu boleh ke gereja, kamu boleh ikut ibadah, boleh kamu ada pertemuan-pertemuan, tapi dia satu pesan, jangan sampai di rumah ini ada persekutuan, saudara. Dia Bapak Ibu itu pesan begitu. Jadi kita itu berlima, kalau pagi gitu ya, sekolah minggu, terus bertumbuh menjadi remaja, kita sama-sama berlima jalan kaki ya saudara. Kalau di Solo jalan kaki itu padahal jauh, kita enggak terasa. Jadi masyarakatnya ada beberapa yang tidak fanatik ya saudara, di simpatisan gitu. Jadi kita bersama-sama, terus setelah lewat 5 anak boleh ke gereja, mungkin sadar di antara teman-temannya Bapak Ibu itu menyadar, loh anakmu kok mbok biarkan ke gereja semua. Coba yang 1 ini jangan, jadi yang ke-6 itu enggak boleh saudara. Jadi harus sama. Keyakinannya sama Bapak Ibu saya ya. Tapi kita itu dibiarkan, kita bertumbuh, Roh Kudus menolong kita bertumbuh, berakar, berbuah di dalam rumah Tuhan. Sehingga 5 itu dapat anak Tuhan semua. Ya saudara, puji Tuhan, semua dapat seiman ya. Kita diberkati di rumah Tuhan ya. Dan luar biasa. Setelah kita bertumbuh itu, saya sekolah Alkitab tuh diizinkan sama orang tua saya, ya, dibiayai saudara. Jadi setelah saya, adik saya juga yang sekarang di Kediri tuh, kamu nggak ikut toh, nggak ikut seperti kakakmu sekolah Alkitab, dia bilang gitu. Nah, saya bersyukur ya, bersyukur sekali kalau masa lalu saya sebelum mengenal Tuhan, setelah saya mengenal Tuhan sekarang dekat dengan Tuhan, ya. Mungkin saudara juga berbagai macam latar belakang ya saudara, yang dulu belum percaya Tuhan, dulu sering misalnya ke animisme, dinamisme ya, misalnya menyembah yang lain ya, keyakinan yang lain, tetapi sekarang kita dekat dengan Tuhan. Lah kita belajar dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat atau dengan oleh darah Kristus. Saudara, karya Roh Kudus, karya Kristus di penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu menjadi satu jembatan pendamaian di dalam ayat 13 ini. Jadi jembatan pendamaian antara manusia dengan Allah ya. Jadi kita melihat Allah itu Allah yang transenden, yang Allah yang maha kuasa, Allah yang tinggi, Allah yang dijangkau lebih luas, ya, lebih tinggi. Manusia tidak bisa menjangkau. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, ya, Tuhan mengorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita sebetulnya yang dihukum masuk dalam neraka, tetapi Tuhan memberikan kita keselamatan. Ada amin saudara? Jadi agama itu tidak menyelamatkan ya. Berbagai macam agama tidak tidak menjamin. Bahkan kadang-kadang ada peperangan antara agama, percekcokan agama satu dengan yang lainnya ya. Tapi Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang mendamaikan antara Allah dengan manusia yang sebetulnya sudah di dunia ini berdosa ini, tapi Tuhan mengasihi kita melalui karya penebusan Roh Kudus. Di dalam karya penebusan Roh Kudus ini, karya penyelamatan Allah kepada umat manusia, memang umat bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Kita baca di dalam Ulangan 7 ayat 7. Ulangan pasal 7 ayat 7.
Haruslah engkau mengajarkan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Lanjut pasal 9 ayat 4 dan 5. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, terbukti bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, ya. Jadi bukan karena bangsa ini baik, bukan karena bangsa ini hidup berkenan di hadapan Tuhan, bukan ya saudara. Bukan karena bangsa ini adalah bangsa yang terkecil, tapi dahulu Tuhan sudah berjanji kepada nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub bahwa keturunannya akan diberkati, ya, akan dijadikan bangsa yang besar, ya, akan dipimpin masuk keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah Kanaan, mujizat demi mujizat, ya, pemeliharaan Tuhan tak pernah berkesudahan. Terus Tuhan pimpin bangsa Israel ini, sehingga bukan karena jasa-jasanya, tetapi karena kasih karunia, karena perjanjian Allah yang Tuhan berikan buat bangsa Israel. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari saudara, kalau Tuhan sudah memilih bangsa Israel, kita yang dipilih Tuhan, ya, mari kita hidup terus dekat, taat, setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita goyah, ya. Iman itu kita hidup di dalam proses perjalanan hidup ini terus berjalan dengan iman, ya. Jangan sampai kita di tengah-tengah, ya, yang seperti bangsa Israel kadang jatuh bangun di dalam dosa, ya. Tapi kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Kita ingat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus yang di atas kayu salib itu menebus setiap dosa-dosa kita. Pengorbanannya yang tidak sia-sia, yang dibayar dengan darah yang mahal, saudara. Saudara, saya pernah melahirkan anak pertama itu di kota Solo, ya saudara. Saya hijrah ke kota Surabaya ini tahun 87, ya. Jadi saya nikah 86, 87, Tuhan kasih karunia satu anak. Terus kemudian saya melahirkan seorang anak ini di rumah sakit Kasih Ibu, saudara. Ketika saya melahirkan, di dekat saya itu ada seorang, jadi rumah sakit itu bukan khusus untuk rumah sakit ibu dan anak, tapi umum dicampur, saudara. Kemudian saya ngomong-ngomong dengan seseorang, dia bilang, Bu, kalau saya itu kalau sakit, saya itu mesti datang. Kemana Bu? Saya tanya gitu. Saya punya orang yang bisa menolong saya dekat dengan Tuhan. Saya kaget. Siapa itu Bu? Saya tanya gitu. Namanya di kota Solo itu terkenal, saudara. Waktu zaman saya masih usia muda, di situ ada namanya Bu Srini. Jadi Bu Srini itu, dia bilang, Bu Srini itu hidupnya dekat dengan Tuhan. Dia bilang, jadi kalau ada apa-apa saya datang ke Bu Srini. Ya, di situ itu ada menulis apa kebutuhannya, disodorkan gitu, saudara. Kemudian dibaca apa menjadi permohonannya, dikasih air putih. Nggak tahu air putih itu apa, isinya apa, ya saudara. Terus dia bilang, pasti terjawab, terkabul doanya. Dia bilang gitu. Saya ketawa aja, saudara. Saya bilang, maaf ya Bu ya, saya sudah punya Tuhan. Tuhan saya lebih dari Bu Srini. Dia lebih berkuasa dari Bu Srini. Ya. Dia sanggup menolong saya dalam berbagai macam aspek apapun. Saya tidak pernah ke siapapun, ya, ke dukun, ke paranormal, ke orang pinter, ya. Jadi Bu Srini ini rupanya orang pinter, ya. Jadi
Ada beberapa orang datang kepada orang ini supaya minta sesuatu dikabulkan. Saya bilang, kesempatan saya bersaksi kepada ibu ini ya, saya punya Tuhan, nama saya Tuhan Yesus ya. Mbah Kristus ya. Kalau Bu Sri ini itu dia juga hebat, bisa, saya lebih hebat, dia yang menciptakan saya bilang gitu. Oh iya dia bilang gitu. Ya, kalau nggak percaya, lihat ibu kalau mau terima Tuhan Yesus, mau percaya, tapi orang ini nggak sempat saya doakan, dia sudah gini ya, dia nggak mau didoakan, saudara. Jadi akhir cerita saya merasa lega bisa menyaksikan bahwa Tuhan saya lebih hebat dari Bu Sri ini ya, saudara. Amin, saudara. Yang kedua, oleh darah Kristus perseteruan dengan Allah dirobohkan. Kita baca ayat 14 dan 16. Dirubuhkan. Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 16. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara yang terkasih, yang pertama adalah Kristus adalah jembatan perdamaian, ya, jembatan perdamaian. Jadi yang kedua adalah Kristus adalah oleh darah Kristus perseteruan dengan Allah dirubuhkan, ya. Manusia berdosa, ya, sudah memberontak, dia sudah memberontak. Manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, ya. Seharusnya kalau dia taat, dia nurut kepada Tuhan, pasti ada kehidupan yang sangat indah, ya. Tetapi karena dosa memisahkan manusia dengan Allah sehingga perseteruan terjadi, Tuhan sangat melihat sebagai musuhnya, ya, sebagai musuhnya manusia itu waktu itu, ya. Jadi Adam dan Hawa itu melanggar perintah Tuhan, terbukti memisahkan manusia dengan Allah. Nah, di waktu perjanjian lama, di era perjanjian lama dipimpin oleh Musa, ya, yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, di mana Tuhan memberikan perintah Musa untuk membuat sebuah tabernakel, ya saudara. Tabernakel di mana di situ Tuhan hadir, Tuhan maha hadir, dan Tuhan maha mengasihi, maha hadir, menuntun umatnya, ya saudara. Tapi karena dosa, ya, tabernakel itu ada kemah perjanjian, ada 3. Pertama pelataran, tempat kudus dan tempat maha kudus, ya saudara. Jadi waktu itu karena manusia berdosa, tidak berhak manusia itu memasuki tempat maha kudus. Jadi cuma bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi cuma di pelataran saja, ya. Tidak bisa masuk ke lebih dalam, ya. Hanya seorang imam, yaitu Imam Harun, 1 tahun sekali dia masuk, saudara, dia masuk untuk melayani di tempat yang maha kudus ini. Dan itu tidak sembarangan orang, ya. Orang awam tidak bisa, harus keturunan Imam Lewi, yaitu Imam Harun. Saudara, jadi sampai sebegitu Tuhan punya perseteruan dengan umatnya, ya. Sampai manusia itu rasanya Tuhan jijik. Padahal kalau kita bersalah, manusia, misalnya saya bersalah dengan suami saya, seharusnya saya yang datang kepada suami saya karena sudah saya membuat jengkel, ya, saya minta maaf. Tapi ini enggak, Tuhan yang penuh kasih itu mau datang, ya saudara, mau datang kepada manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus, melalui
kasih Tuhan Yesus ya, datang untuk mempunyai bukan seteru lagi, tetapi punya hubungan yang intim melalui Tuhan Yesus yang jaraknya begitu jauh. Manusia berdosa di dunia ini dan Tuhan adalah Maha Kasih, Maha Kudus, Maha Hadir di surga, tetapi Tuhan mengasihi kita, saudara. Yang seharusnya waktu itu mungkin Adam dan Hawa minta maaf kepada Tuhan karena sudah berbuat salah, berdosa, melanggar janji Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihi, ya. Tuhan mau turun untuk datang ke dunia melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita melihat di ayat ini, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan itu membuat damai, ya, damai sejahtera yang mempersatukan kedua belah pihak, yaitu melalui Tuhan Yesus. Tembok pemisah perseteruan itu ada tembok jarak yang begitu jauh, ya. Saudara tahu tembok Berlin, ya. Tembok Berlin itu kan dibangun tahun 1961 dan dirobohkan itu tahun 1989, saudara. Jadi 28 tahun berdiri. Itu memisahkan antara Jerman Barat dan Jerman Timur, ya. Jerman Barat itu menganut aliran demokrasi, dan Jerman Timur ini adalah komunis, ya. Kemudian bagaimana bisa terjadinya tembok pemisah ini? Jadi dibatasi tembok yang begitu tinggi, ya. Umat manusia waktu itu untuk bisa bersatu, ya. Itu waktu itu dinamakan perang dingin, ya, perang antara Amerika dan Rusia, ya. Jadi jelas pemisahan tembok ini 28 tahun, ya. Orang-orang sampai setengah 500.000 orang menjadi korban, ya. Bagaimana dia datang, ya. Dia datang untuk bisa hidup damai, keluar dari tembok itu, ya. Tapi Jerman Timur ini adalah komunis, dia membatasi, ya. Dia tidak mau bergaul dengan Jerman Barat yang demokrasi. Apa yang terjadi, saudara? Tembok Berlin ini hancur, dirobohkan, orang menaiki tembok itu, ada yang menggempur pakai palu, ada yang menggempur pakai alat-alat supaya tembok ini rubuh. Dan akhirnya tembok ini rubuh, saudara. Dan rubuh dan bersatulah dua bangsa, ya. Bukan lagi Jerman Barat dan Jerman Timur, tetapi menjadi satu negara Jerman yang sudah bersatu, saudara. Jadi ilustrasi ini bahwa Jerman Barat dan Timur itu sebagai tembok pemisah, pendobrak, ya. Jadi kalau kita, Tuhan Yesus itu menjadi tembok pemisah. Tuhan Yesus menyatukan kita dengan Allah Bapa di surga. Nah, setelah kita disatukan oleh Tuhan, apa yang akan kita lakukan? Kita baca 2 Korintus 5 ayat 17. Mungkin ini satu ayat yang sungguh menjadi dulu tema tahun berapa itu, ya. Kita baca aja 2 Korintus 5 ayat 17. Oke, kita baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sedang datang. Yang baru sudah datang, ya. Saudara, kalau kita melihat kita di dalam Tuhan itu sudah menjadi manusia baru, ciptaan baru, ya. Tuhan sudah memisahkan kita dari manusia lama kita yang dulu hidup kita di dalam dosa. Mari kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam ciptaan baru, ya. Yang lama itu
produk-produk yang lama ya. Kalau kita melihat orang berbisnis itu kan diseleksi ya produk lama, apalagi kalau sudah expired itu sudah disendirikan, nggak boleh lagi dijual ya. Itu akan merusak dari sebuah perusahaan itu ya. Nah kita itu produk lama kita mungkin saudara, kita itu dulunya produk lama kita itu mungkin suka kita ngomong kotor ya, berpikir negatif pada seseorang ya. Ada kalanya kita kok begini ya orang gitu, kok dia itu kok tidak menyapa saya, mungkin dia benci sama saya mungkin ya. Nah produk-produk lama, produk-produk negatif di dalam hidup kita lah, belum tentu orang itu tidak menyapa, belum tentu dia itu punya prasangka negatif dengan kita, tetapi kita nggak boleh seperti itu lagi ya. Jadi kita di dalam Tuhan, hidup kita harus positive thinking, mau maju, mau berubah ya. Kalau dulu kita mungkin dengan saudara kita punya perseteruan, mari saudara, di dalam Tuhan, Tuhan sudah merobohkan tembok-tembok yang lama kita supaya kita hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan. Karena Tuhan datang bukan untuk memisahkan, untuk membuat satu perseteruan, tetapi memberi damai dalam hidup kita. Umat manusia berdamai satu dengan yang lain. Ya saudara. Saudara, kalau kita melihat saudara-saudara kita yang mungkin ada tetangga kita, ada saudara kita yang punya perseteruan lah. Kita mari menjadi pendamai-pendamai, saudara. Kalau cucu saya cerita ini ya, cucu saya itu kadang-kadang bertengkar soal sepele ya saudara. Kalau sepele misalnya dia bertengkar soal kecil, tetapi bagi dia mungkin besar ya, sampai tidak mau menyapa, melihat mukanya aja tidak mau ya. Satu saat saya itu menegur itu mungkin nada saya rodok keras gitu ya saudara. Jadi ketika nada saya rodok keras, dia merasa yang kok marah sama saya. Terus dia nggak mau diajak ngomong, ngambek. Terus saya datang. Sorry ya, yang maaf ya gitu. Terus ya wes yang tak maafkan gitu ya saudara. Terus belum lama itu dia tak tegur lagi ya saudara. Waktu tak tegur dia bilang, tadi baru minta maaf, diulangi lagi. Saya dalam hati saya ketawa saudara. Iya ya, saya itu kok tadi kasih tahu, tapi kok sekarang saya ulangi lagi ya. Karena kita melihat pola pikir anak-anak dengan orang dewasa itu beda ya saudara. Makanya Tuhan Yesus katakan kita belajar dari anak-anak ya. Kalau ada sesuatu ganjalan, ada satu masalah, cepet-cepet minta maaf. Tapi orang dewasa beda loh anak-anak ya. Susah, kadang dindem sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan, sehingga akhirnya menjadi dendam ya saudara. Tapi anak kecil kalau kita sudah minta maaf ya. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, walaupun sudah anak agak besar, anak kecil, anak SMP, SMA, saudara, ibu, bapak coba. Kita jangan semena-mena kita sudah jadi orang tua, kita harus belajar minta maaf kalau kita salah saudara. Jangan semena-mena kita jadi orang tua benar. Kalau kita salah, pasti anak kita itu merasa, kok begini, aku kok diilokno begini, sakit hatiku, seperti itu ya saudara. Jadi kita melihat bahwa kita yang sudah menjadi ciptaan baru ini, mari kita tetap hidup di dalam jalurnya Tuhan, dalam kasihnya Tuhan, dalam teladannya Tuhan. Kalau Tuhan mempunyai teladan yang baik, kita anak-anaknya juga pasti punya produk teladannya yang baik. Ada amin saudara? Ya. Jadi 9 buah roh itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita tidak punya satu pun ya 9 buah roh. Ada anak sekolah minggu itu sampai apa? Mungkin
Orang tua nggak hafal karena mungkin jarang nyanyi ya. Saya nyanyikan sebentar ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lagi ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi ini ya, Tuhan mau kita punya 9 buah roh ini. Kalau dulu saya ngajar itu 9 buah roh ini ada untuk menjadi satu kelas. Jadi kelas kasih, kelas sukacita, kelas kesabaran, kelas kemurahan gitu. Anaknya Pak Modi, Briana itu kelas apa ya Pak ya? Kekudusan, ya jadi kekudusan, kesetiaan. Semua buah-buah roh itu menjadi satu nama kelas ya, supaya setiap anak-anak ini punya karakter, ya karakter seperti itu, seperti buah roh. Sekarang kita yang ketiga, yaitu oleh darah Kristus perseteruan dengan sesama dirubuhkan. Kita baca tetap Efesus pasal 2 ayat 11 dan 12. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia, ya. Jadi yang ketiga ini oleh darah Kristus perseteruan dengan sesama dirubuhkan. Saudara, kalau Rasul Paulus menulis pada jemaat di Efesus ini ya, jemaat di Efesus ini waktu itu memang dia bukan orang-orang Yahudi. Jadi di situ ada orang Yahudi, ada orang Yunani ya. Tapi Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa kamu itu orang-orang Yahudi jangan menjadi sombong, jangan menjadi superior ya. Jangan menjadi semata-mata kamu sudah dipilih oleh Tuhan. Dikatakan di sini bahwa kamu yang bersunat secara lahiriah ya, dan menamakan dirinya sunat lahiriah, sunat secara lahir, sehingga dia menyombongkan diri, mengejek, membuat orang-orang Yunani rendah, dia lebih tinggi ya, ciptaan yang lebih tinggi ya. Itu terus diajarkan kepada Rasul Paulus di jemaat di Efesus untuk selalu hidup taat, hidup bersekutu, tidak ada perseteruan ya. Mungkin waktu itu ada saling cekcok mulut gitu, saling mengejek ya saudara, karena merasa orang Yahudi orang superior, orang yang bersunat, orang pilihan Allah, sehingga dia harus mengejek orang-orang yang lain. Nah, di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi, tidak lagi orang Yunani, saudara. Jadi tembok pemisah itu sudah dirobohkan, ya. Kita juga, saudara, kita di dalam gereja ini berbagai macam ras, ya, etnis, suku, ya. Ada gender, tua, muda, laki, perempuan, ya. Kita ada yang lebih kaya, sedang, ada yang bukan lebih miskin ya, lebih kurang mampu ya. Kita tapi di sini satu menjadi keluarga Allah, satu tubuh Kristus. Kita tidak boleh meremehkan, kita tidak boleh menghina, mengejek saudara kita yang lebih mengejek kepada saudara kita yang lemah. Justru di sini kita saling menguatkan. Yang kuat akan memimpin, akan menuntun yang lemah, menguatkan yang lemah. Saudara, jadi
Kalau kita ketemu walaupun kita mungkin nggak tahu namanya, tetapi kita coba lihat mukanya pasti kita senyum ya saudara. Jangan terus kita kalau jalan gini terus nggak lihat bawah, padahal kita lihat teman kita. Itu kan aku kan pernah lihat dia kan satu gereja sama saya ya. Mungkin nggak kenal saudara ya. Mungkin saudara nggak kenal sama Pak Iwan sama Bu Yeni ya, sama Koyung ya, nggak kenal. Tapi kok dia sering bawakan firman. Lah, kalau ketemu misalnya di mall, oh itu kan saya kenal di gereja, oh itu teman gereja. Coba disapa saudara. Jadi kita saling menguatkan, saling menopang. Yang mampu menolong yang tidak mampu, yang kuat menolong yang lemah, saudara. Jadi itu sebagai kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh berseteru karena kita adalah keluarga Allah. Amin saudara. Nah, jadi kalau kita sekarang ini kita melihat jemaat di sepanjang tim banyak jiwa-jiwa baru ya saudara. Mungkin yang lama tidak kenal, tapi kita mau di dalam jemaat, di dalam keluarga Allah ini kita saling menyapa, kita saling menguatkan ya, kita saling menggandeng saudara, kita gandeng. Ayo sama-sama ya. Dengan adanya diadakan ibadah laki-laki dan ibadah perempuan itu kan sudah jelas tidak ada ibadah kaum wanita dan kaum laki-laki, kaum pria ya. Jadi ada yang belum nikah, ada yang sudah nikah, ada yang sudah punya cucu ya, bersatu ya. Jadi misalnya di jalan saudara kita berjalan kok nggak punya sepeda motor, nggak naik mobil ataupun nggak naik kendaraan kita, sapa dia, ayo sama-sama kita nunut, ya, kita dinunuti ya saudara. Nah itu, jadi di dalam Tuhan kita harus punya satu pertumbuhan ya. Pertumbuhan di dalam gereja ini tidak boleh egois ya, seperti orang Yahudi. Tidak boleh merasa superior, aku orang paling kaya, aku paling banyak nyumbang dana di gereja ini. Kalau tidak aku nggak bisa jalan gereja ini. Oh aku pelayan Tuhan yang sangat hebat. Kalau tidak aku nggak bisa ada ibadah, nggak ada tim pelayan Tuhan yang bermain di depan ini. Ya, jangan saudara ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan kita punya kesehatian. Nah, di hadapan Tuhan semua kita itu adalah bait Roh Kudusnya. Ya, bait Roh Kudus. Ya, kita adalah tempat bait Roh Kudus itu kan kudus ya di dalam hati kita. Jangan sampai kita tercemar melalui setiap perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Jangan sampai nama Tuhan dicemarkan, dipermalukan. Tetapi mari kita nama Tuhan kita permuliakan. Kita baca di dalam Roma 14 ayat 1 dan 15 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kemudian 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa kita itu adalah bangunan. Kita adalah bahan bangunan yang berharga di mata Tuhan. Ya. Jangan sampai di ayat 15 itu kita merasa superior seperti orang Yahudi itu. Kita jangan merasa kita itu kuat ya. Karena manusia itu lemah saudara. Enggak ada manusia sosial itu enggak ada satu dengan yang lain itu tidak terkait, tidak ketergantungan ya. Pasti kita membutuhkan orang lain ya. Masa orang meninggal bisa dikubur sendiri? Nggak bisa ya saudara, mesti membutuhkan teman, saudara, orang dekat, nggak ada. Makanya kalau kita hidup itu kita tabur tuai, menabur yang baik. Kalau kita menabur yang baik, kita akan juga menuai yang baik. Kalau kita melakukan sesuatu dengan baik, dengan penuh kasih, kita akan menuai dengan penuh kasih. Kemarin tuh saya punya langganan tukang pijet saudara. Jadi tukang pijet itu dulu pernah ikut saya cuci setrika gitu, bersih-bersih. Dia tuh orang Madura ya saudara.
Tapi kalau mijet itu memang sakit jebarem kabeh, Saudara. Tapi kalau sudah dipijet ya jarem, tapi sembuh capek-capek itu ya. Kemudian dia itu karena wis kenal dengan saya lama ya Saudara, sering dia WA-an gitu. Dia itu kos dengan di kampung gitu, kemudian dia mengeluh. Teman depannya rumah kos-kosannya itu, dia pulang dari pengajian itu katanya ada palang, ada kayu di depan pintu sehingga dia tidak bisa masuk. Kemudian dia WA di Bu RT. Bu RT bilang jangan di grup, harus di japri aja. Saudara, saya sering kali bukan hanya sekali dia WA curhat ya Saudara. Jadi kalau dia curhat saya juga harus nanggapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Jangan terus nyala salahmu dewe, kenapa kamu punya musuh? Ya, kalau kita dicurhati ya, kita walaupun itu bukan seiman, kita minta hikmat Tuhan, bijaksana dalam memberikan suluan, memberikan pengarahan, memberikan jalan keluar ya Saudara. Kemudian saya bilang, coba jangan sampai perseteruan, jangan sampai jadi musuh. Coba Mbak yang menyapa dulu supaya lebih baik. Jadi kalau punya musuh itu kan gak enak ya Saudara. Jadi kalau apalagi tetangga berhadapan ya. Nah kita juga hidup di dalam keluarga Allah ini, di dalam baitnya yang kudus ini kita kan saudara ya, sewarga. Kalau kita punya istilah anak kecil itu jutaan Saudara ya, seteru. Jadi kalau sudah wano kan gini, siapa yang semua mengalami seperti ini ya, ayo wano dulu wawuh gini ini sudah wawuh Saudara ya. Jadi anak-anak itu gitu, dulu kita juga gitu ya Saudara ya, kalau berteman ya. Jangan terus kalau lihat mukanya melengos jalan, dia jalan dari sebelah sana kita sebelah, jangan sampai ketemu. Dulu juga saya punya seteru seperti itu, tapi saya sudah berdamai, Saudara. Saya enggak mau, jangan sampai matahari terbenam. Kalau sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun itu akhirnya menjadi dendam, iri hati, ya. Kalau sudah iri hati, terus dendam, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kita yang jadi anak-anak Tuhan, mari Saudara, kita punya Tuhan yang hidup, ya, Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang penuh kasih. Kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan sudah berdamai dengan kita, kita belum berdamai dengan sesama kita, itu bukan, kita belum damai Saudara. Tuhan mau kalau Tuhan sudah kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan kita juga harus berdamai dengan sesama kita. Jangan kita belum berdamai, kita bilang mengasihi Tuhan, Tuhan enggak mau. Kita berdamai dengan siapapun, ya. Itu ajaran Tuhan. Nah, sekarang kalau di perjanjian lama imam besar Harun itu setahun sekali dia datang kepada Tuhan. Kita punya imam besar di dalam perjanjian baru, yaitu Tuhan Yesus. Kita buka Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya, saudara, melalui Tuhan sendiri ya. Jadi tabir itu adalah tirai penyekat, penutup dinding yang kuat ya. Jadi Tuhan sendiri yang menjadi imam besar kita, ya. Tuhan sendiri yang melalui tabir hidupnya sendiri dia menjadi imam besar kita, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan bersyukur masa lalu kita yang dulu sebetulnya semua orang punya masa lalu yang tidak baik, ya. Tetapi sekarang kita sudah dekat dengan Tuhan, kita punya hubungan dekat dengan Tuhan karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib ini memberikan damai antara manusia dengan Allah. Makanya kita harus juga punya damai dengan sesama kita.
ya. Tidak usah dioyak-oyak, tidak usah dikasih, ayo kamu damai, kamu kan masih punya seteru, ayo damai, jangan ya. Kita harus merasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita yang akan menuntun kita. Oh iya, aku menyakiti. Kadang-kadang kita berkata-kata itu saudara tidak sadar bahwa kadang-kadang kita menyakiti teman kita. Kadang-kadang membuat teman kita itu sakit hati. Apa masalahnya? Ya, kita harus koreksi diri ya, saudara. Kita harus koreksi diri supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada amin, saudara? Nah, mari melalui setiap firman pagi hari ini yang dahulu hidup kita sebetulnya tidak terhitung, hidup kita kotor, hidup kita tidak jauh dari Tuhan. Tetapi sekarang kita sudah ditebus dengan darah Kristus, kita boleh merasakan bagaimana damai itu dalam hidup kita. Kita menjadi keluarga Allah dan kita menjadi pendamai-pendamai dengan manusia, dengan sesama kita. Ketika kita menjadi pendamai, Tuhan melihat senang melihat kita, saudara. Satu kesaksian lagi saya tutup. Saudara, saya itu nggak ngerti ya, waktu saya masih kerja ngajar itu, saya itu kadang-kadang Bu Tri ini sampah, apa itu sampah? Saya itu nggak ngerti sampah. Sampah itu saudara kalau menurut saudara apa? Tempat untuk pembuangan ya, pembuangan kotor. Tempat sampah itu kan semua dikumpulkan di situ yang sudah tidak terpakai. Saya itu nggak ngerti saudara. Kemudian coba terangkan, katanya aku itu sampah, saya tanya gitu. Jadi dia bilang gini, kalau setiap kita itu ada beberapa orang kadang-kadang curhat ke saya ya saudara. Dia cerita tentang keluarga, tentang perhubungan dengan teman, tentang nggak tahu ekonomi ya. Saya itu kadang-kadang mendengarkan saja ya. Jadi kalau mungkin kita sebagai yang dicurhati, kalau kita tidak kasih solusi yang baik, orang itu kan malas. Kalau kita orang curhat kita mendengar tok, coba kita mendengar tok itu orang itu sudah senang ya. Berarti aku itu didengar ya. Ini belum dikasih jawaban loh ya. Kalau kita sudah mendengar itu orang itu senang didengar. Oh iya, curhatku itu didengarkan ya. Ya satu saat saya itu ada teman ya, teman satu ruangan gitu, satu atap. Saya di TK, jadi dia itu bersaing saudara. Jadi guru itu kadang-kadang kan bersaing ya. Bersaing menjadi yang baik, mengajar yang baik. Tapi kan setiap orang punya kelebihan, kekurangan masing-masing. Ya, jadi kelebihan dan kekurangan itu harus kita terima saudara. Mungkin guru itu lebih dalam hal untuk merangkul anak. Mungkin guru itu lebih pandai dalam mengajar, ya. Mungkin guru itu bisa bersosialisasi dengan baik teman. Nah, tapi setiap guru punya kelebihan dan kekurangan. Nah, ketika saya dicurhati, saudara, saya juga berangkat bagaimana ya menerangkan saya ini. Saya harus bijaksana, tidak boleh memihak sini, boleh memihak sini, ya. Toh. Kemudian saya bilang, saya enggak memihak kiri sayap kanan loh ya. Saya cuma bilang, kalau kita harus hidup damai ya. Coba dikoreksi diri. Mungkin kita juga ada salahnya. Bukan kita menuding temannya dia yang salah. Bukan saudara. Kita harus koreksi diri. Oh aku juga merasa salah ya. Jadi harus koreksi diri. Nah itu dia bilang saya sampah ya. Kemudian saya terangkan terima kasih kalau saya dibilangin sampah berarti saya bisa membuat sampah itu dibuang. Ya, kalau sampah kan dibuang ke tempat sampah yang lebih gede ya toh. Jadi saya bisa menerangkan. Nah, itu saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan punya imam ya besar yang agung yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, mengorbankan dirinya dengan darahnya yang mahal kudus untuk menebus dosa kita. Mari kita menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan dan mengasihi sesama. Pasti ada endingnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama. Ada amin saudara? Jadi itu kita harus kita lakukan ya. Tanpa terkecuali ya saudara. Jadi kita harus mengasihi sesama. Tidak melihat itu latar belakang perekonomian, sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, kita tidak boleh melihat itu. Sekian firman Tuhan. Sebelum waktu saya kembalikan pada Bapak Gembala, kita akan pujikan satu pujian.
Kita pujikan satu pujian Engkau imam besar agung. Kusanjung dia. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang baik. ku datang menyembahmu. Sekali lagi ku sanjung Kau di tempat ini. Sekarang kita dekat. 1, 2, 3. Sekarang. Dulu jauh. Sekarang tambah jauh. Jangan. Sekarang dekat. Mengapa kita dekat? Karena kita semua sudah ditebus oleh darah Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalau mulai bertengkar, semakin banyak beda pendapat, mulai ada perseteruan, mulai ada kebencian, terus kembali ingat, kita ini sama-sama sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita semua dalam Yesus. Kita semua anak-anak Tuhan Yesus. Ya. Dulu ada kata-kata sesama sopir bis dilarang saling mendahului. Sesama anak Tuhan dilarang saling mendahului. Haleluya. Kita semua dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kaya, miskin, pinter, kurang pinter, apapun keadaan kami, Tuhan, pagi ini kami diingatkan bahwa kami semua sudah ditebus oleh darah Yesus. Kami semua saudara dalam Yesus Kristus. Kami semua sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kami juga mau mengasihi sesama saudara seiman, keluarga kami, teman-teman kami, orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan, kami mau mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus mengasihi semua orang berdosa supaya diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau punya kasih yang sama. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.